bete, males. Karena Anda tahu ketika kumpul-kumpul nanti Anda akan ditanya, kapan nikah? Ih, kepala udah 2, 3, 4, apalagi sampai 4 kan. Kepala udah 3, kepala udah 4, belum nikah. Apa sih yang salah? Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsyana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsyana, Jalan-jalan bersama Anna Marsyana, dan Belajar bersama Anna Marsyana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Dalam seri Belajar bersama Anna Marsyana kali ini kita masih akan ngobrolin gender. Dan topik kita kali ini adalah heteronormativity. Ada nggak ya di antara kalian yang pernah ngalamin bete, males menghadiri acara kumpul-kumpul keluarga? Kenapa? Karena Anda tahu ketika kumpul-kumpul nanti Anda akan ditanya, kapan nikah? Ih, kepala udah 2, 3, 4, apalagi sampai 4 kan. Kepala udah 3, kepala udah 4, belum nikah. Apa sih yang salah? Atau kalau Anda udah nikah ditanya, udah berapa anggotanya? Emang kesatuan ditanya berapa anggotanya? Atau udah berapa buntutnya? Emangnya cicak yang selalu memperbarui buntut sehingga ditanya berapa buntutnya gitu kan? Atau kalau Anda udah punya anak ditanya, kapan si Ayu, kapan si ganteng punya adik? Gitu, ya kan? Jadi membuat kita rasa bete. Bete. Saya yakin di antara Anda pernah mengalami dan juga pernah bete banget gitu ya. Terutama untuk yang perempuan nih. Yang perempuan saya kira lebih sering ditanyain pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dibanding yang laki-laki. Meskipun sekarang udah mulai juga yang laki-laki juga ditanyain, khususnya mereka yang sudah berkeluarga lalu belum punya anak. Kapan punya anak? Atau nih di beberapa suku tertentu udah punya anak tapi belum punya anak laki-laki. Kok belum ada anak laki-lakinya? Kapan punya anak laki-laki? Kapan dikasih adik supaya ada laki-lakinya gitu. Bete kan, kesel kan ditanyain kayak gitu. Seolah-olah hidup itu tujuannya ya hanya untuk nikah dan mereproduksi diri gitu kan. Iya, bete banget. Saya juga sekian puluh tahun ngerasain gitu, bete banget gitu. Oke, dari mana sih pola pikir itu berasal? Semua pertanyaan itu berakar dari pola pikir yang kita sebut heteronormativity. Apa itu heteronormativity? Heteronormativity adalah sebuah pemahaman yang berakar dari praktek hidup masyarakat hetero. Ada beberapa hal, minimal 3 aspek penting yang saya catat dari praktek hidup masyarakat hetero itu. Yang pertama, heteronormativity ini hanya mengenal dan mengakui satu macam orientasi seksual, yaitu jelas dong orientasi hetero. Itu yang pertama. Yang kedua, heteronormativity yang berasal dari praktek hidup masyarakat hetero itu mengasumsikan bahwa relasi seksual itu selalu harus mengarah kepada
relasi pernikahan dan kemudian masuk kepada relasi reproduksi. Artinya relasi pernikahan, membangun keluarga itu satu-satunya tujuan adalah untuk bereproduksi, untuk beranak pinak gitu. Dan aspek ketiga, bahwa relasi berkeluarga itu dibangun dalam sebuah struktur hierarkis. Ayah atau suami di posisi paling tinggi, ibu atau istri posisi nomor 2, kemudian anak di posisi nomor 3, dan yang di bawah kucing atau anjing Anda. Jadi sangat hierarkis. Tidak mengasumsikan sebuah keluarga yang demokratis dan berdasarkan relasi egalitarian. Ini 3 aspek penting yang sangat dominan dalam heteronormativity. Nah, saya mau bertanya, dengan 3 aspek dominan heteronormativity ini, kira-kira yuk kita cek keluarga kita. Kalau keluarga kita masih sangat kental dengan 3 aspek tadi, melihat relasi seksual itu selalu harus berakhir di pernikahan, melihat bahwa relasi pernikahan atau keluarga itu selalu harus berujung kepada reproduksi, dan bahwa relasi di keluarga itu sangat hierarkis, tidak demokratis, tidak egalitarian. Kalau itu yang terjadi dalam keluarga kita, berarti keluarga kita sebetulnya sedang mempraktekkan cara pikir heteronormativity yang ternyata tadi di awal terbukti bikin Anda kesel, bikin Anda bete. Mulailah damai dalam rumah tangganya sendiri. Artinya, kalau mau mengakhiri semua kebetean, maka mari kita ubah relasi dalam keluarga kita ubah cara pikir, kita geser relasi yang berdasarkan heteronormativity. Mulailah damai antara suami istri. Nah, sekarang kita udah lebih jelaskan, lebih paham tentang apa itu heteronormativity, supaya masyarakat kita menjadi lebih berkeadilan, lebih berbahagia, nggak bete lagi. Mari kita bersama-sama mengakhiri praktek-praktek yang sangat kental dalam norma-norma yang disebut heteronormativity tadi. Sampai di sini obrolan kita kali ini. Tetap menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri.